Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini Mimin super senang karena rupanya tidak hanya kebenaran soal Marco saja yang berhasil Mimin analisis covernya. Ternyata masalah Nami dan Carrot yang bergabung jadi satu tim untuk suatu tujuan ternyata benar adanya. Yos, mari kita review plus analisis cover Color Split terbaru chapter 981 ini. Tapi sebelum itu, bantu channel ini dengan subscribe kalian, oke? Dan mulai intronya. Chapter 981 berjudul Pertempuran dengan cover Color Split yang unik dan keren. Serta di antara kalian ada yang mendm Mimin untuk membahas ini. Jadi kita mulai dengan analisis cover yang ini. Yos, jika kita perhatikan cover ini, kru Mugiwara Ichimi sedang menikmati alunan musik DJ di sebuah klub. Dan di sini yang menjadi juru DJ-nya adalah Sanji dan Usopp. Ternyata juga rupanya Sanji bisa memainkan DJ di sini. Mungkin Sanji sempat gabut di dapurnya dan dia iseng-iseng testing dengan kompornya itu. Ya, siapa yang tahu. Dan lagi, karakter di sini sama seperti cover Color Split yang sebelumnya, di mana hanya ada Luffy, Zoro, Usopp, Chopper, Sanji, dan Nami. Dan di cover Color Split yang ini, rupanya ada tambahan, yaitu Brook. Ya, Brook ada di sini dan emang harus ada di sini karena cover ini atau konsep dari cover ini menjelaskan tema tentang musik. Jadi sewajarnya juga bukan? Emang Brook ada di sini harusnya. Di sini juga terdapat tulisan music doesn't have to an universal language. Pada intinya musik tidak harus memakai bahasa universal atau internasional, di mana musik bisa dinikmati oleh siapa saja dan apapun itu. Selain itu, ada juga tulisan music doesn't lie atau musik tidak akan berbohong. Apakah maksud dari kalimat itu? Apakah cover ini berhubungan dengan Apo? Bahwa yang bisa mengangkat Apo secara by one adalah tukang DJ, di mana bisa mengatur suara, serta paling penting memakai headphone. Dan di sini ada Sanji, Usopp, Luffy, dan Brook yang mengenakan headphone di kepalanya. Apakah salah satu dari mereka bisa mengalahkan Apo secara by one? Kemungkinan terbaiknya adalah Usopp dan Sanji karena mereka memakai headphone dengan benar. Brook digadang-gadang sebagai lawan Apo. Sepertinya tidak, karena Brook di sini memakai headphone seperti Luffy, atau sebaliknya, karena Brook tidak punya telinga, bukan? Yohohoho. Tapi keempat orang ini, di mana Zoro, Kid, dan Killer udah diwakilkan Luffy, bahwa mereka ini berkesempatan menghancurkan Apo. Untuk masalah Apo kita sambung di menit nanti, karena biar sekalian aja nantinya. Dan di cover ini terlihat juga Bang Zoro benar-benar tertidur di sini. Tapi yang menariknya dan sempat ditanyakan juga oleh teman kita bahwa luka di mata kiri Zoro telah menghilang. Mimin punya dua kesimpulan di sini. Kesimpulan pertama, ini adalah sebuah kesalahan, atau kesimpulan kedua, bahwa mata kiri Zoro tidak ada luka ini. Artinya di mana seakan-akan menyatakan Zoro emang tidak mengalami luka. Dan di mana saat Zoro tidak mengalami luka di matanya, kedua mata Zoro benar-benar berfungsi dengan baik. Apakah benar Zoro akan membuka mata kirinya nanti di Wano ini? Selain itu, di cover ini juga ada unggas, namun bagian jambulnya terlihat berkobar-kobar. Tidak salah lagi, ini adalah Marco dengan kacamatanya. Serta ada anjing di sini dan sedang memegang seperti botol bertuliskan REDD. Tapi apapun itu, jika melihat warna dari botol itu terlihat berwarna merah. Apakah anjing ini adalah suku Ming? Untuk yang satu ini, Mimin percaya bahwa anjing yang ini adalah anjing pemerintah. Dan siapakah dia? Pertama, lihat botol yang ia pegang, di mana itu bertuliskan Reedet atau semacamnya, tapi botolnya berwarna merah dan juga bahwa Reedet artinya merah atau semacamnya. Jadi kesimpulannya adalah ya, red flag atau si bendera merah, yaitu this Drake. Serta juga ada topi berinisialkan D. Juga bisa diartikan dengan Drake karena Diaz adalah nama keluarganya. Jadi, nama dirinya adalah Drake dan kemungkinan terbaiknya akan jadi aliansi Luffy. Seperti unggas yang ini, yaitu Marco. Karena juga di sebelahnya ada Usopp yang memakai topi berinisial U yang sesuai dengan namanya, bukan? Dan apakah seperti itu nantinya? Atau apakah Garp yang kapalnya berlambangkan anjing seperti ini juga akan datang ke Wano? Atau Margadi yang kelakuannya kayak anjing, yaitu Martial Ditich, akan datang ke Wano juga? Gimana menurutmu? Nah, kalau anjing yang ini adalah inovasi karena di sebelahnya ada kucing yaitu Neko Mamushi.
Dimana dibuktikan lagi mereka terlihat akur. Namun, kucing ini seperti memakai ikatan leher seperti Red Suit Sanji. Dan di sini di cover ini dominan dengan warna biru dan merah. Apakah api dan air? Dan kucing, kita tahu juga kucing dikenal sebagai hewan yang memiliki nyawa banyak. Jadi simpulan Mimin bahwa Red Suit Sanji berkemampuan banyak, serta kucing juga dikenal sebagai hewan yang takut air. Tapi juga ada kucing yang suka dengan air. Jadi apakah Sanji nanti akan berurusan dengan air juga? Tapi di sini Luffy ingin meminta diputarkan lagu Sakebing. Ya, lagu Brook yang sempat dinyanyikan di trailer Black juga. Dimana saat itu Luffy mendapatkan perubahan barunya, yaitu Luffy mode Nightmare. Apakah Luffy kali ini mendapatkan perubahan barunya lagi? Tapi sepertinya emang seperti itu, karena di tangan kanan Luffy ada sosok seperti gorila, dimana secara kasat mata perubahan Luffy Nightmare dimana juga seperti gorila, bukan? Apakah perubahan barunya adalah Gorilla Man? Ataukah tetap Tiger Man? Atau keduanya? Karena di cover CD paling depan berlambangkan kucing. Kita tahu juga harimau termasuk bangsa kucing, lebih tepatnya kucing besar. Ataukah saatnya tengkorak mesum ini menunjukkan awak keningnya? Yo ho 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 ho. Dan beberapa karakter di sini ada spesies seperti Doraemon. Lebih tepatnya adalah Dorami. Namun makhluk ini meniru Sanji. Ya juga, ini adalah kucing. Di sini juga ada kuda seperti Speed. Serta Zoro masih aja tidur di sini. Oke, kita stop analisisnya karena Mimin gak sabar mau nge-review. Jadi, kalau ada tambahan analisis, sampaikan di kolom komentar. Pastinya akan kita bahas nantinya. Yos, chapter 981 ini diawali dengan hasil geprekan Kid kepada Appo, di mana Appo seperti mengalami damage yang berarti. Dan di situ juga para kroco-kroco Kaido mengetahui atau menyadari keberadaan Kid di sini, dan hal ini membuat Queen terkaget-kaget sampai mengeluarkan mata karena setahu Queen keadaan penjara Udon dalam posisi aman terkendali. Dan panel selanjutnya, Kid meluapkan amarah berupa kata-kata kepada Appo tentang masalah pengkhianatan. Dan Appo membalasnya dengan percaya diri bahwa dia atau Appo ini meremehkan Kid, dan malahan terkejut bahwa Kid masih hidup. Setelah itu, atau setelah perbincangan itu, Appo langsung mengeluarkan teknik yang dimana itu membuat atau memberikan damage kepada Kid. Sampai-sampai Appo menanyakan keadaan Kid. Kemudian, Queen memerintahkan untuk membunuh para penyusup ini. Di panel selanjutnya juga, terlihat para number jenis Hacha. Badannya begitu besar, bahkan Kid pun nyampe kaget melihatnya. Tak hanya itu, Kid pun mulai dijadikan sasaran empuk, di mana anak panah melayang menuju Kid. Namun, disepak saja oleh Luffy. Dan apa yang terjadi? Luffy menyuruh Jabrek untuk pergi dari sini secepat mungkin. Dan setelah itu, Luffy marah dan mengiyakan bahwa Kid pasti akan mengacau di Onigashima ini. Di sini, Zoro melimpahkan kembali kata-kata Luffy sebelumnya kepada Kid, bahwa emang Luffy juga sama seperti itu. Tapi Kid juga melimpahkan ke Zoro bahwa ulah dari Zoro itu sama aja. Ya, mereka begitu lucu sekali. Begitulah respon dari Killer. Di panel selanjutnya, Appo kembali melancarkan sebuah serangan. Dan di sini, dan sepertinya juga jawaban dari pertanyaan kita semua, di mana Killer menyarankan 3 orang idiot ini untuk segera menutup telinganya. Dan itu membuat kesal Appo. Seakan-akan memang itulah kelemahannya, di mana emang sepertinya di utarakan Killer bahwa cara kerja buah iblis Appo, sejauh mana kita bisa mendengar suaranya. Jadi, kalau kita mendengarnya, mustahil bagi kita untuk menghindarinya. Oke, seperti analisis Mimin sebelumnya, bahwa yang mengalahkan Appo nantinya adalah orang yang memakai headphone, di mana yang tidak mendengar adalah yang menang. Untuk sekarang, tergantung mereka bertiga, apakah mampu mewaspadai serangan Appo berikutnya, atau nantinya tiba-tiba Usopp nyasar ke sini dan melawan Appo tentunya. Dan juga saat menutup telinga, 3 idiot ini masih merasakan sakitnya suara dari Appo itu. Namun efeknya tidak ada seperti sebuah ledakan atau semacamnya. Scene pun berganti kali ini, dan rupanya Killer ternyata dihasut oleh Shogun jelek ini, dimana dengan memakan itu alias smell cacat, dirinya bakal bisa menyelamatkan kaptennya, yaitu Kid waktu itu. Scene kembali berganti, di mana Kid masih saja melakukan keributan dan Luffy memarahi Kid karena tindakan bodoh Kid itu. Kok jadi aneh ya? Dan rupanya Wushu menyadari keributan itu. Namun
prioritasnya tetap mencari tahu soal Yamato karena dirinya memiliki ambisi untuk menjadi All-Star dan menentang salah satu All-Star. Terlebih lagi, saat Wushu mengetahui bahwa Queen ingin menyingkirkan seseorang, dan jelas di wajah Wushu bahwa dirinya juga ingin menyingkirkan seseorang, yaitu Queen. Scene berpindah di mana sepertinya Big Mom berhasil melakukan kontak dengan anak-anaknya. Dan di scene berikutnya diperlihatkan peta map Onigashima sebelah timur, di mana itu adalah lokasi dari pasukan Kinemon. Dan pasukan ini menyadari bahwa pasukan musuh tidak mengetahui keberadaan mereka. Jadi Kinemon memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi dua, di mana jalur yang dipilih, sebagian pasukan akan tetap sesuai rencana awal, dan sebagian lainnya akan menelusuri jalan baru, di mana itu memasuki Onigashima dan melancarkan serangan dari depan serta dari belakang nantinya. Pada intinya, pasukan Kinemon ingin menghimpit Kaido dan Orochi nantinya. Panel selanjutnya diperlihatkan sebuah rumah bordil, di mana merupakan kediaman Black Maria, yang rupanya tidak ada di dalam peta milik aliansi, karena peta milik aliansi adalah peta lama. Dan naluri Sanji seakan-akan mengarahkannya ke tempat itu. Di saat yang sama, Kinemon memikirkan soal Momonosuke. Ya, rupanya Nami dan Carrot memiliki inisiatif untuk mencari Momonosuke, di mana ini sesuai dengan apa yang Mimin analisiskan, bahwa tim Nami akan memuat Carrot dan Brook. Namun Brook masih belum dipastikan saat ini. Tapi setidaknya Nami dan Carrot dalam satu kelompok, dan tujuannya adalah, menurut analisis Mimin, tujuan kelompok Nami adalah Kurozumi Orochi, di mana kita tahu juga Kanjuro yang membawa Momonosuke ingin atau berusaha untuk menemui Orochi, bukan? Jadi kemungkinan terbesarnya bahwa kelompok Nami ini akan berurusan dengan Orochi nantinya, sesuai analisis Mimin. Karena di cover ini, peta yang dipegang oleh Nami berkaitan dengan ular ataupun naga. Terlihat di sini juga sesuatu yang panjang gitu, bukan? Dan di sebelahnya ada burung yang bermahkota. Jadi, dugaan terbesar Mimin saat itu, Nami akan mengurus Orochi, tapi bukan berarti Nami yang mengalahkan Orochi. Tapi Nami akan sempat berurusan dengan Orochi. Tapi sebenarnya tergantung Kanjuro apakah dia sudah bertemu dengan Orochi. Di panel selanjutnya diperlihatkan Sanji dengan wajah penuh kekecewaan karena Sanji tidak menemukan wanita di situ. Dan sebenarnya itu adalah kabar baik bagi aliansi, yang artinya tidak ada orang di sekitar itu. Dan tim mulai berpencar seperti Nami dan Carrot serta lainnya melakukan penyusupan di Onigashima. Serta sepertinya juga Sanji ikut dengan rombongan Nami. Panel berpindah dan sepertinya mereka melewati sebuah jendela, di mana saat jendela dibuka, para aliansi menyelam. Namun apesnya Chopper ketinggalan. Dan lebih apesnya lagi, ternyata itu adalah Big Mom. Tatap menatap antara Chopper dan Big Mom membuat Chopper terintimidasi tingkat dewa. Scene berganti atau berpindah, kali ini di air terjun Wano, di mana bajak laut Big Mom yang dipimpin oleh Perospero mencoba mendaki lagi, dan sedikit protes bahwa jalur Wano yang cuma hanya ini saja, yaitu air terjun yang merupakan pintu gerbang utama untuk memasuki Wano Kuni. Selain itu juga, Perospero, Deifuku, dan lainnya sedikit kecewa dengan keputusan Big Mom yang beraliansi dengan bajak laut Kaido, di mana sebenarnya tujuan bajak laut Big Mom hanyalah berfokus membunuh Luffy seorang. Tapi Smoothie di sini tetap menghargai keputusan Big Mom. Anehnya, si manusia yang paling dibenci di arcs-nya waktu itu, yaitu Ace Wake Island, malah ingin membuat Kaido jatuh cinta padanya. Dan di saat itu, sesenti lagi mendarat di Wano, datanglah sebuah burung yang awalnya dikira King, namun ternyata Marco the Phoenix datang melakukan hal yang sama seperti King, yaitu menghantamkan kapalnya Big Mom yang direspon anak-anak Big Mom. Oh, deja vu. Di sini Marco menyampaikan kalimat terakhir bahwa saat anak-anak Big Mom naik lagi nanti, era kita mungkin akan agak berbeda. Dan apa maksud Marco ini? Apakah terjadi sesuatu hal? Apakah sebenarnya yang datang ke Wano bukan hanya Marco, Nekomamushi, dan Izo saja, melainkan membawa rombongan lainnya? Dan apakah seperti itu? Jika seperti itu pasti akan menarik nantinya juga. Dan sekian review plus analisis cover dan juga semacamnya. Dan sampaikan pendapat kalian, dan bagaimana jika analisis Mimin? Apakah menarik untuk dibahas kembali? Jadi sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di chapter berikutnya, yang kemungkinan terbesarnya tidak libur. Yosa!